Pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Kadis Pendidikan Kota Makassar tadi bahwa ini setelah dilakukan uji coba melihat kondisi yang ada dan juga para ahli epidemiologi menyarankan untuk bisa dilakukan ini sekolah tatap muka 100%. Iya. Betul Pak Kadis ya? Betul. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, respon dari masyarakat, terutama orang tua siswa. Iya. Tadi Pak Kadis sudah sedikit men-spill beberapa yang disampaikan. Apa-apa saja pesan dari para orang tua, Pak? Jadi ini yang paling menarik adalah, jadi saya bisa berkesimpulan, mulai dari awal saya berkesimpulan setelah saya buka, sebenarnya orang tua itu sangat keberatan kalau kembali lagi proses daring. Nah, artinya dia minta Pak Kadis, tolong kalau bisa kembali PTM penuh karena ini pertama, tentu kami punya pertimbangan. Kenapa tadi saya perlu kita ini menjadi renungan bagi kita semua, karena ini persoalan generasi ke depan. Nah, kami tidak bisa bayangkan. Coba bayangkan saya meminta teman-teman tenaga fungsional kami pengawas sekolah untuk melakukan monitoring dan termasuk asesmen yang tadi untuk anak. Dari sekarang kita begini. Resiko sekarang setelah interaksi ini tidak ada, ya artinya anggaplah bahwa ini kemarin proses daring. Nah, itu kan memang dalam konsep metode daring itu betul bahwa menurut kalau kita berbicara masalah pola metodenya, nah, tapi ini kan pelaksanaannya itu yang tidak jalan dengan maksimal. Betul, banyak keluhan dari masyarakat. Artinya gini, anak kan sekarang kita, apalagi kalau kedua orang tua dengan sibuk dengan masing-masing, suami istri yang sibuk dengan ini, antara bapak dengan ibu. Akhirnya anak kita lepas dengan HP-nya saja, maka juga guru juga demikian. Guru hanya banyak menggunakan bahwa ini pelaksanaan pembelajarannya utamanya di SD. Nah, di SD itu hanya berteman dengan HP, dia kirim melalui guru, pada persisnya kan tidak ada interaksi kan. Betul. Di situ. Interaksi belum lagi bagaimana metode pengajarannya seperti itu. Kemudian yang paling miris kayak ini, yang paling sedih saya setelah ini anak kan kalau kita mau dirata-ratakan di atas 90% itu anak yang kalau sudah kelas 3 itu belum bisa mengenal huruf, belum bisa baca tulis. Faktanya seperti itu Pak. Iya betul, kan berarti begitu. Jadi kita ini salah satu upaya memang harus kita lakukan ini karena kami berpikir bahwa belajar sendiri itu dengan berinteraksi dengan kan beda itu anak. Coba kita bandingkan anak kita 0 pada saat dia duduk kelas 1, tapi begitu dia belum kelas 2 sudah bisa baca tulis kan, sudah bisa mengenal huruf, bisa membaca. Karena itu dipengaruhi dengan adanya interaksi sesama teman. Kayaknya saya bisa membenarkan apa yang disampaikan Pak, karena ponakan saya juga seperti itu. Sampai saat ini belum bisa membaca Pak, padahal saya berpikir kakak-kakaknya atau sepupunya lebih cepat Pak ya. Karena kenapa? Karena itu tadi, karena tidak ada proses tatap muka dan tidak ada interaksi. Kan beda itu proses pembelajaran secara interaksi. Nah, tentu kan pada saat kami awal, saya ditanya teman-teman, bahkan juga ada yang mengatakan bahwa Kadis ini terlalu berani mengambil anak. Tapi kan itu tadi, saya berpikir resiko. Artinya ada dampak yang ini nanti di depan. Karena saya berpikir begini, berandai saja. Kalaupun COVID nanti berandai kita 6 tahun ke 3 tahun ke depan, maka terjadilah alumni anak lulusan SD punya legalitas, punya ijazah, tetapi tidak bisa baca tulis. Oh ya, bisa baca tulis. Kita ditakutkan Pak ya. Makanya itu membuat Anda berani untuk melangkah ini Pak. Artinya saya juga mengambil langkah kebijakan tidak terlepas juga dengan aturan yang ada. Karena saya tetap mengacu kepada SKP. Nah, kemarin ini kan level 3. Iya, Pak. Ya. Level 3 ini kan Makassar. Tetapi itu tadi kalau berdasarkan ahli epidemiologi itu di level 1 tentang kesehatan. Kalau kesehatan kan level 2 kan. Itulah kan kita harus semua benar lah. Pemerintah mungkin dengan adanya kita kan jangan sampai juga terlalu kita ditetapkan seperti ini, kita berpoyo-poyo bangga kita ini lepas. Makanya lebih bagus seperti ini. Yang pasti bahwa saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, ini tentunya kami melihat pendidikan juga ini karena persoalannya juga kita tidak mau terlena dengan situ, karena kita harus berpikir dampak yang ditimbulkan terhadap generasi ke depan. Jangan sampai Anda sebutkan tadi sudah 6 tahun tidak bisa baca. Salah satu contoh gini, proses daring. Saya kan kemarin rapat dengan teman-teman kepala sekolah SMP terkait dengan salah satunya juga kami minta laporan kepada teman-teman kepala sekolah terkait pelaksanaan ujian sekolah kemarin. Nah, ini kan yang lucu. Artinya lucunya di sini bahwa salah satu kepala sekolah melaporkan ke kami SMP 5 bahwa Pak Kadis, saya lulusan nanti ini bukan 100% Pak. Kenapa bisa? Maksudnya? Artinya ternyata ada anak-anak di sini
selama proses 2 tahun ini berjalan sampai ke kelas 3, itu kan kemarin itu naik kelas terus. Naik kelas terus ya. Tapi setelah ujian, ternyata ini anak tidak ada orangnya sekarang. Oh, terjadi faktor. Terjadi begitu. Jadi kan kemarin ini tidak ada interaksi, tidak ada proses tatap muka dan tidak pernah bertemu, tidak ada hubungan dengan ini. Jadi hanya menggunakan betul-betul daring, evaluasinya jadi guru juga ini tidak ada indikator penilaian bahwa ini anak tidak bisa naik kelas. Ya. Karena tidak ada tatap muka apa yang menilai, sehingga nanti di kelas 3 di kelas 3 ketahuan bahwa ada 4 orang yang tidak ikut ujian karena saya lakukan minta ujiannya kemarin secara luring. Oh, ya, dan ternyata ada 4 siswa tidak ikut. Nah, tentu kami di sini kembali lagi tadi ke program Bapak Wali Kota, revolusi pendidikan, semua harus sekolah. Jadi kami minta kepala sekolah tolong dicari tahu ini. Kalau perlu masih bisa kita kasih ujian susulan, kan tidak ada masalah kan untuk mendapatkan itu, daripada nanti ini anak ternyata juga anak ini memang sudah tidak ada di tempat, badan ada dihubungi agak susah, tidak ada lagi komunikasinya. Tapi yang pasti bahwa ini adalah menjadi PR bagi kita, karena ini yang jelas kalau anak ini harus tahu, karena ini adalah ATS, anak tidak sekolah ini, terputus ini. Artinya itu menjadi tanggung jawab kita, apalagi ini dia masih usia pendidikan. Betul. Nah satu baru dilaporkan ke kami bahwa itu anak ada yang sudah ke Papua, tetapi yang menjadi masalah pasti putus di sana, karena proses pendidikan itu sekarang tidak serta-merta bahwa langsung sekolah di sana, karena ada namanya nomor induk pokok ini harus ada mutasi. Betul. Nah, inilah yang ternyata kendala-kendala yang dihadapi Pak ya, dan ternyata ini juga masuk dari prioritas semua harus sekolah. Nah, berbicara tentang semua harus sekolah. Itu yang dilakukan. Kita apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, menjadi pertanyaan Pak, ketika prioritasnya semua harus sekolah termasuk beasiswa 1.000 Pak ya tadi disebutkan. Tapi saya fokusnya ke semua harus sekolah. Kita berbicara tentang penerimaan siswa baru. Seperti apa saat ini Pak? Insya Allah. Jadi begini. Proses penerimaan siswa baru, misalnya kami kan di akhir bulan Juni, jadi nanti tahapannya secara resmi setelah kami sudah jadi perwali sekarang, perwalinya sudah dalam tahapan selesai, sudah di kantor gubernur, sudah ada di kantor wali kota, sisa tantangan Bapak Wali Kota, dan mudah-mudahan ini sudah selesai. Jadi itu setelah itu juknis, tapi tahapannya sudah ada. Dan memang saya berterima kasih kepada News TV. Hari ini kan merupakan bagian daripada sosialisasi, karena memang kami sosialisasi tentang PDB supaya masyarakat nanti tidak usah ada resah terhadap ini, karena ini menjadi tanggung jawab kami dan tentunya merujuk, jadi sudah ada payung hukum kami itu terkait dengan di program 18 revolusi pendidikan semua harus sekolah. Nah, tidak ada anak lagi yang tidak bisa tidak sekolah hanya persoalan hal-hal yang klasik, alasan-alasan apapun. Nah, ini adalah menjadi tanggung jawab. Nah, tentunya saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, kami tidak berpikir BPDB ini adalah berakhir pada saat sudah selesai pengumuman apa dan sebagainya, tapi kami tentunya berakhir setelah anak yang tidak ada lagi tidak sekolah, semua harus sekolah. Nah, tentunya targetnya target kami. Yang pertama tentu kami minta kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, tahapan-tahapan yang kami lakukan tentu penerimaan sama dengan yang lalu, tetap masih sonasi, karena kita tetap mengacu kepada surat edaran yang dikeluarkan Kementerian tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan, jadi sonasi tentang afirmasi termasuk jalur perpindah, jalur prestasi itu masih kita laksanakan, tapi persentasenya juga kita ikut dari Kementerian. Namun tentunya sonasi ini yang membedakan tahun ini. Ditahan dulu Pak. Kita akan lanjutkan. Apa yang membedakan ini masyarakat? Apakah ada yang berbeda atau cara mendaftarnya? Atau ada pembeda yang lain? Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Inindawa.